apa temanya gitu ya. Cipipi bilang temanya jalan kehidupan. Sampai detik ini saya tidak pernah ragu untuk mengikut Tuhan karena jalan kehidupan saya dipegang oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita akan nyanyikan pujian denganmu Tuhan. Bisa tepuk tangan di rumah masing-masing Bapak Ibu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Kita tidak pernah ragu ya, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Siapa yang menuntun? Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Kita percaya ada Tuhan Yesus bersama dengan kita, menggandeng kita kemanapun kita berjalan. Jalan kehidupan kita jelas di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesuslah, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan selamanya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Sungguh paling indah bersama-sama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita tidak takut lagi berjalan bersama-sama karena kita ada Tuhan yang menggandeng kita.
Saat kita yang paling indah adalah saat kita berada di dalam hadirat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saat ini kita akan masuk dalam penyembahan. Kita akan angkat satu pujian saat terindah di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Nya. Rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhi semua, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu Tuhan, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Oh, Kaulah damai hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Amin. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Nya Tuhan. Rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu Tuhan, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah damai hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah damai hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau
Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat ini bersamamu, itu yang selalu ku menikmati Engkau dalam hadirat. Kaulah dambaan hidupku, hanya Kau satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami inginkan lebih dari segalanya. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Wow, keren Magda. Saya sampai merinding ini. Aduh, saya lihat ibu-ibu juga ada yang terharu nih. Waduh, merasakan hadirat Tuhan luar biasa Magda. Wow. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke visi misi. Kita akan mendengarkan visi misi daripada LOF agar kita tahu kita ini sudah berada di wadah yang tepat atau belum. Untuk multimedia, tolong visi misinya. Speakernya nggak keluar ya? Nggak kedengeran ya? Oke, good. Oh ini? Agak bisu ya. Tadi ada suara tuh. Bu Apri mungkin apa namanya bagian share screen-nya diklik ada pilihan share sound itu Bu Apri. Coba Bu Aprilia. Oke, kita sabar. Ini kelihatannya agak stuck. Tujuan daripada LOF memaksimalkan fungsi istri dari anggota FGBMN FI dalam menopang visi dan misi FGBMN FI yang dijalankan oleh para suami. Mereka merupakan anggota FGBMN FI. Bagaimana Bu April? Atau mungkin Pak Yudi bisa bantu backup? Untuk video visi misinya ini saya pakai yang biasa aja boleh nggak Bu ya? Versi yang ini saya nggak punya soalnya. Pak Yudi? Nggak apa-apa, kalau yang lain juga nggak apa-apa. Oke, sebentar ya Bu ya. Tampilkan aja. Ya.
video ini kadang suka terganggu juga kalau signalnya kurang bagus. Mohon sabar ya, Ibu-ibu, kita akan mendengar visi misi, kita akan diisi dengan visi misi lagi, supaya kita tahu kita ini sudah berada di wadah yang tepat apa belum. Jangan-jangan ini grup apa, klub apa ini. Oke, silakan. Kelihatannya visi misi daripada Greater pleasure to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I'm the international president of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman, I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Saya Ardian Kristanto menyambut kedatangan Anda di dalam wadah ini. Anda akan bertemu dengan begitu banyak para pengusaha di Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi. Kiranya melalui wadah ini, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, bisnis dan pelayanan Anda bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang membutuhkan. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGB MFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat semua pengusaha muda, baik Anda Jadi LOF ini ada klub-klub, Bless Me Club ya. Kita akan berjoin, bagi yang lain mungkin sudah banyak yang tahu tentang LOF ya. Ya mungkin sekian itu aja dari saya. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi foto aja. Jadi ibu-ibu silakan. Kita sebentar lagi akan mendengar kesaksian. Kita akan on cam dulu. Kita akan ambil foto 1 menit aja. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak memberikan senyuman yang terbaik. Kalaupun boleh dikasih simbolis sarang heo atau apa, boleh, silakan. Supaya kalau ada tanda tangan sarang heo gini, ya jari kita gitu otomatis kayak ada perintah kalau kita tuh harus tersenyum. Ini ada beberapa screen. Saya lihat di sini ada screen. Mulai dari screen pertama ya bisa dibagi.
atau Bu Aprilia ya. Ada dua Silakan screen. buat kenang-kenangan. Silakan 1, 2, 3. Tetap bertahan ya. Masih senyum. Terima kasih. Kita tetap bertahan suatu lainnya. Di mana LOFI juga yaitu anak 2 dan cucunya 5. Pada malam hari ini, Bu Ana yang sudah tidak asing lagi dengan kita akan membagikan berkat lewat kesaksiannya. Saya tahu Bu Ana ini pengalamannya banyak sekali dengan Tuhan. Kalau boleh dibilang Bu Ana ini jam terbangnya ini sudah tinggi. Silakan Bu Ana. Ya, shalom. Berbagi dengan kita. Bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan pada hari ini saya bisa sharing firman, sharing kesaksian. Ini gaung ya? Gaung Ibu. Agak gaung. Kita udah bisa di gemas sekali ini. Salah satu device-nya dimatikan aja, Bu. Entah itu laptopnya atau HP-nya dimatikan aja. Yang ada suara aja yang dihidupin, Bu. Iya, tadi sudah dicoba memang ada sedikit. Oke. Silakan Ibu Ana. Suaranya belum ada. Oke. Suaranya Bu Ana? Yang laptop dibuka aja Bu suaranya. Ya, tapi kok bengong ya. Coba. Ya, silakan Bu. Masih bisa gaung ya? Yang HP aja Bu, suaranya di... Yang HP. Tadi udah dicoba sih. Coba Bu, usahakan yang HP aja deh Bu. Nggak kedengaran itu suaranya Bu Ana ya. Sudah tadi sekarang gini aja deh. Saya matiin. Ya sudah terpaksa gini Papa udah. Kita sudah melihat wajah Ibu kok, tapi kita nggak bisa lihat reaksi Ibu nanti. Oke, silakan Bu Ana. Saya kami baru saja kemarin ini ya, begini story dari kesehatan saya. Saya ini saya berolahraga, saya juga makan sehat. Semua gitu. Udah 28,8 besar itu tumor. Jadi udah 28,8 dan sangat besar. Waktu itu kan lagi pandemi, lagi ini banget ya. Jadi kita konsultasi sama beberapa dokter di Jakarta, juga dokter di Singapura pakai Zoom. Jadi anak saya yang kontak nanya ya, menurut yang di dokter Singapura itu saya pernah konsultasi dulu waktu baru ketahuan tuh 2016 ya. Jadi dia bilang ini sangat high risk kalau dioperasi. Jadi dia sama sekali nggak rekomen untuk dioperasi. Jadi
waktu ada dokter di Jakarta kasih suggestion untuk diembolisasi, maksudnya diblok ya pembuluh darah besar ke tumor itu supaya tumornya nggak dapat makanan dan tumor itu bisa mengecil. Nah, saya ambil tindakan itu sebelumnya memang saya sama anak saya kita berdoa dulu ya, dan kita sejahtera untuk melakukan tindakan medis itu. Memang itu nggak bahaya, cuman tindakannya hari Sabtu di blok itu embolisasi, besokannya udah bisa pulang ya. Jadi sebenarnya oke. Nah, tapi dalam 3 hari itu kondisi saya kayaknya kok saya mengalami sakit yang luar biasa begitu. Seperti perut saya, wah pokoknya sakit sekali. Nah, dokter pribadi saya menganjurkan masuk rumah sakit. Jadi waktu masuk rumah sakit, kondisi saya terus memburuk. Ya, menurut dokter saya punya pembuluh darah yang di blok itu dia ngerembes, jadi rongga perut saya penuh dengan perdarahan ya. Jadi penuh gitu dengan darah. Nah, waktu itu salah satu dokter menganjurkan untuk ditransfusi aja sambil diawasin. Jadi perut saya diukur tuh tiap hari. Ya, mengecil, kalau mengecil kan tandanya darah yang ada di perut saya berkurang gitu ya. Nah, puji Tuhan ya saya ngelihat ya di tengah kritis seperti itu, HB saya sempat 4 dan juga dokter suruh masuk ICU. Nah, anak saya itu nggak sejahtera masuk ICU karena dia bilang kalau mami masuk ICU kita nggak bisa jagain terus-terusan, jadi kita juga nggak bisa berdoa sama-sama. Nah, selama saya HB 4 itu, puji Tuhannya saya nggak koma. Jadi saya masih benar-benar sadar dan juga nggak pusing, nggak ada rasa apa-apa, cuman rasa lemes doang. Nah, tiap malam, boleh dibilang 24 jam itu anak saya puterin lagu secara soft gitu ya, lagu-lagu rohani dan sangat memberkati saya dan menguatkan iman saya. Juga saya nggak pegang HP, tapi anak saya selalu bilang, Mami, tante ini kirim berdoa untuk Mami. Grup teman-teman saya juga berdoa untuk saya. Mereka janjian berdoa gitu jam-jamnya ya. Dan saya merasakan betapa sungguh bersyukur kalau punya saudara-saudara seiman yang mendoakan kita ketika kita dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan sangat kritis seperti itu. Dan dokternya juga minta, anak saya yang satu kan tinggal di Melbourne. Jadi suruh panggil datang gitu. Dan waktu itu susah banget, dia nggak boleh keluar karena lagi pandemi kan. Tapi puji Tuhan akhirnya bisa keluar dan juga dia bisa datang. Nah, saya lihat di tengah kritis itu benar-benar Tuhan itu luar biasa ya. Saya sih nggak takut mati. Maksud saya tanya gini, Tuhan, apa udah waktunya saya selesai nih? Bagi Tuhan rencana Tuhan udah selesai. Sudah saya kerjakan, saya sudah fulfill semua, saya punya apa yang harus saya kerjakan. Kalau saya dipanggil pulang, saya sih dengan senang hati gitu ya, saya mau pulang gitu. Tapi saya jelas-jelas pada tengah malam itu, di tengah kritis HB4 itu, Tuhan bicara sama saya, aku tidak akan membiarkan kamu turun ke dunia orang mati. Pada saya terdengar gitu, wah saya bilang, oke, saya pasti akan sembuh. Dan saya bilang sama anak saya, kamu nggak usah khawatir. Jadi setiap keputusan kita selalu doa dan Tuhan tunjukkan ya, walaupun ada beberapa dokter kasih usulan yang bagi saya umpamanya harus dibuka perutnya, dikasih tampon, nanti 3 hari lagi maksudnya dioperasi gitu, dibuka, diambil lagi tamponnya. Saya bilang, nggak mau kayak begitu, serem saya bilang. Udah akhirnya puji Tuhan saya tuh ada di rumah sakit hampir 1 bulan ya. Jadi bulan Maret saya masuk, April permulaan saya keluar. Dan sampai hari ini saya sangat sehat, puji Tuhan, dan saya periksa 3 bulan sekali, cek dokter juga bilang saya sudah sembuh dan saya boleh divaksin katanya. Nah, di sini saya lihat betapa jalan kehidupan kita, walaupun kita nggak selalu oke, nggak selalu berkat, nggak selalu happy gitu ya, tapi di tengah kesulitan, keadaan kita lagi sedang down apapun ya, bersyukur ada saudara-saudara seiman, kita bersyukur buat penghiburan Tuhan dalam kehidupan saya, ya bahwa saya itu menghadapi apapun juga saya tahu seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, bahwa Tuhan itu ada beserta dengan kita dan kita nggak perlu khawatir. Ya, apapun yang kita hadapi, Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, saya sebagai penutup saya mau bacakan 1 ayat Yeremia 17:14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Biarlah lewat sharing kesaksian saya ini meneguhkan hati kita semua. Apapun yang kita hadapi, kita menghadapi masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah apapun juga, kita selalu ingat Tuhan ada bersama dengan kita dan kita nggak perlu khawatir. Amin.
Oke, terima kasih Bu Ana sudah memberkati kita. Bagaimana kita berada di lembah kekelaman, apakah kita tetap bersyukur? Itu adalah pilihan di tangan kita. Terima kasih Bu Ana. Sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan pada malam hari ini, Saudari Magda akan mengajak kita lagi untuk pujian dan penyembahan, menghadirkan hadirat Tuhan. Silahkan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita ada saat ini dengan kondisi yang sehat, itu semua karena perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian, mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin. Semua karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat kita, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Mari bawa hatimu, bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Jadi lihat integrated kamera. Kalau di komputer kita kameranya gimana? Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya sanggup jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, haleluya, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua Tuhan, ku lepas semua aku, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus,
anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin. Saya serahkan ke CVV. Thank you Magda. Kita sudah merasakan hadirat Tuhan. Pada malam hari ini kita akan dilayani oleh seorang bapak bersama istrinya. Mohon ibu-ibu disimak, nanti pada akhir sesi ada Q&A. Tapi ibu-ibu jangan ditawur ya bapaknya ya, karena ada Bu Ahwang di sebelahnya. Ibu-ibu silakan siapkan pertanyaan. Nanti kita boleh bertanya, akan dibahas sama Pak Kianto dari sudut pandang Bapak. Saya bacakan CV-nya. Bapak Kianto Bambang adalah RVP Kalimantan Barat. Istrinya Sufini Aliman, Bu Ahwang yang lebih dikenal. Memiliki 2 orang anak, 1 menantu, dan 2 orang cucu. Untuk waktunya saya persilakan Pak Kianto. Selamat malam semuanya. Sukacita dalam Tuhan. Amin. Maka pada malam hari ini saya akan men-sharingkan mengenai satu topik yang besar ya, jalan kehidupan. Kalau ini mau dibahas dari sudut mana itu tergantung daripada situasi dan kondisi. Maka pada malam hari ini, karena kita adalah kumpul untuk LOF ya, maksudnya suami istri, maka saya arahkan pembicaraan malam hari ini itu ke arah keluarga, jalan kehidupan yang berhubungan dengan keluarga. Sebelum saya melanjutkan sharing saya kepingin minta istri bacakan satu ayat firman Tuhan dan juga kesaksian sedikit sebelum saya lanjut di dalam pembicaraan selanjutnya. Saya persilakan Ibu Ahwang, istri saya. Ada suara, Bu Vivi? Ada suaranya? Selamat malam semuanya. Pada malam ini saya mendamping suami membaca satu ayat yang akan saya baca. Firman-Nya Efesus 9 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu dan seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dan malam ini saya memberi sedikit kehidupan sama suami saya. Kami hidup berpacaran 7 tahun. Sampai married kami udah 33 tahun. Menjalani kehidupan udah 40 tahun. Jadi kami dikaruniai anak 2 dan keadaan baik dan sehat dan punya cucu juga dan sehat. Puji syukur dan kepada Tuhan. Kami hidup dan waktu married kami masuk gereja. Juga ada satu perjanjian sama Tuhan memberkati keluarga kami. Puji syukur kami selalu apa yang kami alami semua suami istri, kami semua serahkan kepada Tuhan. Seperti kami buka usaha, restoran Gajah Mada, pasti ada seruk buruk apa yang kita alami bersama. Jadi semua itu masalah apa kami serahkan kepada pemimpin kami, kepala keluarga. Suami adalah pemimpin restoran, kepala keluarga kami juga. Kami ada masalah apa, dia yang atur. Kami sebagai istri, kami selalu bekerja sama. Jadi segala sesuatu
kadang-kadang suami ada sedikit emosi, kita sebagai istri tunduk. Sebagai istri harus tunduk kepada suami. Jadi masalah apa bisa kita hadapi bersama. Jadi kita nggak bisa pakai, umpama suami lagi marah, kita kalau sebagai istri marah juga jadi nggak bisa bersatu, jadi nggak bisa perjalanan hidup kita baik. Oleh sebab itu kita harus suruh Tuhan pimpin kita. Semuanya itu adalah Roh Kudus pimpin kita, semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita suami. Jadi kita harus membina satu keluarga yang bahagia. Semua adalah bimbingan dari Tuhan. Dari kita sebagai istri, jangan menjadi kepala keluarga. Kita sebagai ekor aja, pemimpin kepala keluarga ada suami kita. Kita punya suami, kita serahkan sepenuhnya kepadanya. Oleh sebab itu, ada masalah apa, kita semua ada kerjasama, kita berdoa. Dan semuanya bisa diatasi dan bisa dengan baik. Dan semua restoran berjalan dengan baik, karena segala udah 33 tahun kami buka restoran. Semua dengan penuh kasih sayang, karyawan juga penuh kasih sayang dan berjalan dengan baik. Terima kasih. Ini ada waktunya terbatas, maka kami serahkan kembali kepada suami. Terima kasih. Terima kasih. Istri sudah memberi kesaksian. Tadi dia itu memberi kesaksian yang baik-baik ya. Sebenarnya saya ini orangnya emosional, maka sebelum masuk FGB ini ya, kalau dikategorikan ini, itu kategori preman ya. Maka saya pribadi, kalau umpamanya waktu sebelum kami masuk di dalam pelayanan dan juga bersama Tuhan, bersama FGB, ada banyak mentor yang baik yang dapat kami contohi, dan juga iman keroyokan ya, iman bersama-sama, sehingga iman itu menguatkan kami semua. Dan saya pribadi, kalau diilustrasikan, kalau neraka, itu mungkin kalau saya tidak diubahkan atau saya tidak bertobat, saya pasti masuk neraka. Karena saya ini orangnya, kalau orang dia itu mukanya senyum-senyum baik-baik ya, tapi dalamnya memang penuh dengan emosional dan suatu pandangan-pandangan yang tidak bisa dielakkan. Maka pada malam hari ini kalau saya mau sharing mengenai jalan kehidupan, itu adalah suatu topik ya yang sangat luas ya. Dan saya pribadi merasakan bahwa topik ini akan membawa kita itu, coba kita simak malam hari ini, sebenarnya kita ini menginginkan apa di dalam kehidupan ini. Kalau secara duniawi itu orang itu egois. Kalau keluarga, suami istri, kalau egois, maka akan terjadi banyak permasalahan-permasalahan. Dan juga di dalam satu keluarga, itu sudut pandangnya pasti berbeda. Istri mempunyai sudut pandang dan suami mempunyai sudut pandang pasti berbeda. Maka kalau sudut pandang itu diperuncing, akhirnya menjadi permasalahan juga. Dan banyak hal. Pada dasarnya, semua itu untuk kepentingan sendiri saja. Kalau jalan hidup secara duniawi. Semua orang mementingkan diri sendiri. Kepingin yang baik. Kalau dipuji, senang. Tetapi kalau dikritik, tolong deh, minta maaf ya. Pasti jawabannya bukan satu, tapi jawabannya 1001. Maka semua orang takut dikritik. Saya pribadi juga, kalau dikritik ya, kita rasanya sudah baik kok dikritik lagi. Maka istri juga sama. Kalau dikritik, sudah baik, masih dikritik lagi. Maka di dalam kehidupan ini, semua orang itu membanding-bandingkan. Tidak ada satupun yang mau membandingkan yang jelek. Semua membandingkan yang baik. Maka kalau membandingkan yang baik, terjadilah permasalahan. Seperti anak. Kalau dia sekolahnya biasa-biasa, kita bandingkan dengan famili kita yang sekolahnya yang luar biasa. Maka dia akan merasa tertekan. Perbandingan-perbandingan. Tidak pernah kita mengucap syukur bahwa anak kita ini sedang-sedang tapi ya cukup baik adanya. Maka pada saat ini kalau kita melihat sudut pandang daripada dunia untuk perjalanan hidup ini adalah bertolak belakang dengan sudut pandang daripada rohani kita yaitu Kristus. Kristus adalah mengalah semuanya. Kristus mengorbankan semuanya. Maka pada malam hari ini kita melihat bahwa tadi ada kesaksian bahwa dia tidak takut mati lagi, ya.
dalam keadaan yang Ibu Ana bilang bahwa dalam keadaan yang sudah sangat sulit, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Dan pada saat itu juga dia merasa bahwa kalau Tuhan sudah waktunya dipanggil, udahlah panggil saya aja ya. Tetapi hari ini kalau saya berbicara mengenai perjalanan hidup, kalau kita masih sehat, takut nggak kita mati? Pasti kita takut. Apalagi yang hartanya banyak. Pasti takut mati ya. Pasti memikirkan kalau saya tiba-tiba meninggal bagaimana, bagaimana dan bagaimana. Rasanya itu untuk supaya saya bisa mempertahankan kehidupan ini sampai akhirnya. Ya, seolah-olah itu merencanakan sesuatu yang sesuai dengan keadaan sendiri. Dan kehidupan saya juga tanpa terasa sekarang sudah 61 tahun dan saya masuk di FGB 25 tahun, maka sisa waktu tidak banyak lagi. Kalau umpamanya 70 tahun, berarti tinggal 9 tahun. Corona sudah ambil 2 tahun, maka 2 tahun yang tidak berfungsi. Oleh sebab itu, hidup kita sebenarnya sangat sekali, pendek sekali. Ya. Maka saya sekarang mensyukuri. Kalau saya melihat diri saya harus bersyukur bahwa Tuhan, apakah masih memberikan saya kehidupan yang dalam arti itu senior, ya, menjalankan senior. Bukan anak muda lagi. Kita tidak seperti anak muda lagi. Kalau kita umur sekian, kita mendambakan seperti anak muda, maka hidup ini adalah tertekan. Tetapi kalau kita mau menikmati, enjoy di dalam kehidupan kita yang 61 tahun ini, maka saya akan menikmatinya. Dan saya juga berdoa, kalau nanti umur 65 tahun, berarti sudah senior, dan saya akan menerimanya juga. Apapun perubahan di dalam diri kita semua, sudah kendor dan sudah macam-macam dan sebagainya, sudah turun stamina dan sebagainya, itu adalah keadaan-keadaan. Maka kalau nanti kalau memang ada 70 tahun, ya 70 tahun ke atas juga kita harus menikmatinya sesuai dengan porsinya. Maka tidak bisa kita back lagi kepada hal-hal yang sudah kita jalankan. Maka pada malam hari ini, perjalanan hidup ini adalah singkat. Mari kita sama-sama yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita sama-sama menjalankan kehidupan ini dengan sangat baik. Mari kita masuk di dalam satu pertandingan. Kalau orang yang masuk di dalam satu pertandingan, pasti mengikuti peraturan-peraturan. Dan satu saja yang juara. Dan kita tidak juara tidak apa-apa, tapi kita harus menyelesaikan pertandingan ini. Maka di dalam firman Tuhan, kalau kita lihat bahwa itu terbalik. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang terdahulu akan menjadi terbelakang. Dan yang terbelakang akan menjadi terdahulu. Dan kita merasa bahwa kalau kita sudah memuji Tuhan, mirip saya sudah 25 tahun di FGB MFI, pasti saya yang akan mendapatkan mahkotanya, atau saya yang akan menyelesaikan pertandingannya. Karena saya terdahulu. Belum tentu. Maka yang terakhir, ya, dia bisa menjadi terdahulu. Itu adalah seninya di dalam Tuhan. Misteri di dalam Tuhan. Maka kita di dalam kehidupan ini kita bisa mengklaim bahwa saya terdahulu, saya lebih hebat. Belum tahu, belum tentu. Ya, maka di dalam orang tua yang dulu zaman dahulu bilang bahwa sebelum kita tertidur di peti mati, ya, sebelum lurus dan tersenyum, ya, di petak yang kecil itu, ya, maka semuanya itu belum tahu bahwa akan terjadi apa-apa. Karena dulu kalau waktu tertidur itulah nanti yang dalam arti yang mempunyai suatu perbuatan-perbuatan yang disembunyikan akan keluar semuanya. Akan keluar semuanya. Maka hari ini kita tidak membahas itu, dan memang kenyataannya sebelum kita tertidur, ya, atau sebelum kita meninggal, maka persoalan-persoalan atau apapun yang kita jalankan belum final. Maka hari ini kita melihat ada pelayan-pelayan Tuhan yang begitu heboh. Tetapi di dalam masa-masa terakhir ini, dia mengalami suatu hal yang kita sendiri kaget. Loh, kok begitu ya dia? Ya, kita melihat dia seperti malaikat ya. Tapi sekarang kita melihat kok terjadi demikian. Maka itulah ada suatu keadaan di mana firman Tuhan sudah menjelaskan yang terdahulu akan menjadi terbelakang, yang terbelakang akan menjadi terdahulu. Maka malam hari ini kita sama-sama menyimaknya sehingga kita akan merasakan bahwa kita semuanya harus hati-hati. Setiap saat meminta tuntunan dari para Roh Kudus untuk berjalan dan berjalan sehingga akhirnya kita bisa menyelesaikan pertandingan ini. Dan juga di dalam Kristiani juga kita ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa siapa yang mencintai nyawanya
dia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang tidak mencintai nyawanya karena Tuhan, maka dia akan memperolehnya. Maka pada malam hari ini, kalau kita melihat di dalam dunia ini, siapa tidak mencintai nyawanya? Semua orang mencintai nyawanya. Tidak ada satu pun yang terkecuali. Semua sangat mencintai nyawanya. Orang punya duit, sakit sedikit, pergi dokter. Dan periksa semua. Supaya itu, dalam arti itu dipelihara. Dengan cara, dalam arti takut kehilangan nyawanya. Tetapi di dalam firman Tuhan bertolak belakang dengan keadaan yang kita alami sekarang. Dan Tuhan menyatakan di dalam firman ini, di zamannya rasul-rasul, di mana mereka itu membayar dengan nyawa. Kalau mereka melayani Tuhan, mereka akan dipenjarakan. Kalau mereka melayani Tuhan, mereka akan dibunuh. Maka pada zaman itu memang seperti demikian. Tapi kalau dia dibunuh, dia akan mendapatkan kehidupan kekal. Dan kita semua tahu bahwa kita tidak ada transit saja. Tidak ada satupun kita berani mengklaim bahwa kehidupan ini adalah kehidupan kekal. Nggak ada. Itu adalah kehidupan fana yang kita transit saja. Maka, kalau kita pribadi juga di dalam Tuhan, kita mesti juga berkorban. Maka di dalam pengorbanan itu, seolah-olah kita tidak mencintai nyawa kita. Siapa yang mencintai nyawanya, dia pasti tidak mau berkorban. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, mana bisa kita sebagai perjalanan hidup kita harus mengasihi diri kita dulu. Kita tidak mungkin mengasihi orang lain. Maka pada malam hari ini kita bersyukur pada Tuhan bahwa firman Tuhan yang begitu baik itu sudah dijelaskan bahwa kita ini berbeda dengan orang duniawi. Kita adalah anak-anak pilihan atau orang-orang pilihan yang dijamah oleh Tuhan dan masuk di dalam pelayanan. Ini adalah suatu tiket yang benar-benar sangat baik di dalam kehidupan kita. Mari kita pakai dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Perjalanan hidup kita, kalau bersama Tuhan, tidak ada yang sulit. Tetapi tidak bersama Tuhan, kalau mau hidup dalam duniawi, oke lah. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa di dalam, paling dalam, tidak ada sukacitanya. Maka pada malam hari ini, saya pribadi juga merasakan bahwa ada banyak hal yang Tuhan kalau dia mau mengerjakannya, itu bisa terjadi. Saya adalah seorang yang tidak hobi membaca. Paling sulit membaca. Dan saya adalah orang yang super aktif. Di mana setiap hari itu saya menjalankan itu praktek, ya, dalam arti menjalankan dan menjalankan. Saya ini diberi satu kekuatan untuk menjalankan, bukan pasif, bukan duduk. Ya. Dan pikiran ini juga pikir macam-macam, ya. Jadi kalau duduk itu berpikir kemana-mana, ya. Maka saya menyatakan diri saya bahwa saya ini sulit membaca firman Tuhan. Dan pernah, waktu saya 10 tahun pelayanan di FG BMFI, ada satu teman daripada teman, dia tanya, sudah pernah membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu berapa kali? Saya tidak bisa menjawab. Karena saya memang belum pernah menyelesaikannya. Saya kalau ada menyelesaikan itu 3 tahun belum tentu satu Alkitab itu selesai. Terpotong-potong dan akhirnya dari depan kita baca kita sudah lupa, di tengah juga lupa, di belakang sudah lupa. Maka keadaan itu seperti itulah. Dan terjadilah kita dalam pelayanan. Pelayanan itu kita suka mendengar firman Tuhan dan juga kita suka diberi tugas untuk membawakan firman Tuhan. Maka kita itu seperti Pak Vincent bilang, comotologi, comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Yang suka kita ambil, yang tidak suka kita tidak ambil, ya. Maka itulah suatu keadaan yang terjadi. Singkat cerita, corona ini membawa berkat. Perjalanan hidup semua itu seolah-olah itu terhenti di corona itu. Tapi saya pribadi, restoran saya terjun payung, saya tidak terhenti. Saya merasakan bahwa ada satu di sisi lain yang saya bisa pakai. Di mana saya punya otak itu tidak bisa banyak berputar lagi karena pada bulan Juli, Agustus, yaitu peaknya corona, maka kita pergi juga orang takut sama kita. Lebih baik kita di rumah. Kalau kita di rumah mau diapain? Saya coba baca kitab suci. Satu hari dari pagi saya sampai malam, saya minimal baca 1 buku. Bukan 1 ayat atau 1 bab, ya. 1 buku. Kalau Kejadian itu 1 buku. Nah, 1 buku kalau sudah selesai, kalau memangnya tidak terlalu panjang, saya lanjut lagi. Maka singkat cerita, seperti Mazmur, kan ada 150 ayat, saya itu bacanya dalam 2 hari saja. 2 hari harus diselesaikan. Singkat cerita, saya menyelesaikannya 1 bulan 1 Alkitab.
Puji Tuhan. Ini saya bukan membanggakan diri saya. Saya hanya menjelaskan bahwa di dalam perjalanan hidup dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Maka saya sudah selesaikan. Saya coba di bulan kedua, yaitu bulan Agustus, saya coba lagi membaca. Siapa tahu 1 bulan selesai lagi. Karena pekerjaan masih belum banyak. Saya dapat menyelesaikannya juga. Itu 2 bulan, 2 kali. 1 Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Dan saya sekarang sudah mulai mengerti Alkitab. Ya, dulunya saya itu hanya satu potong saja. Ya, tidak menguasainya dengan baik. Tapi saya yakin dan percaya kalau saya lanjutkan lagi ini, saya akan mendapatkan suatu kehidupan yang lain lagi dari yang dulu. Ya, akan lebih baik lagi. Maka di dalam 2 bulan ini kan September, Oktober kan sudah banyak pekerjaan dan restoran sudah jalan dan saya juga banyak kegiatan yang sosial. Dalam arti itu pelayanan, membawa orang pergi berobat, mengunjungi orang dan sebagainya. Maka ini 2 bulan ini saya selesaikan juga 1 Alkitab. Ya. Maka saya yakin bahwa kalau Mama orang yang sibuk sekali, kita bisa 1 bulan juga, 2 bulan juga bisa menyelesaikannya. Maka itu suatu mukjizat. Dan sebenarnya saya tidak mau sharingkan pada malam hari ini, tapi kemarin kami Senin yang lalu ada berjumpa dengan Pak Vincent. Pak Vincent bilang, ini baik Pak Akid untuk di-sharekan. Supaya orang yang malas membaca kitab suci itu akan merasakan bahwa kalau kekuatan Tuhan itu bekerja, kita benar-benar bisa menjalankannya, bisa membacanya. Yaitu saya pribadi. Dulu itu kalau obat tidur ya, saya kalau mau tidur, kalau baca Alkitab mesti tidur. Ya dalam arti memang ngantuk sekali. Mata itu rasanya nggak bisa dibuka. Tapi sekarang itu ya memang juga mata nggak bisa dibuka, tetapi pertolongan Tuhan karena satu ada target ya maka saya bisa menyelesaikannya. Saya berdoa supaya teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini juga didorong Tuhan untuk membaca firman Tuhan, bukannya suka-suka baca satu potong gitu ya. Nanti itu tidak nyambung. Tapi kalau dia baca satu buku ya, itu semuanya itu sangat menarik. Ya. Oleh sebab itu ada satu pastor Tamo yang dari Afrika, dia bilang buku-buku yang paling enak dibaca pun ya tidak bisa dibanding dengan kitab suci. Karena kitab suci itu adalah firman Tuhan atau kata-kata daripada Tuhan. Setiap kali kita membacanya, kita dibangunkan dalam satu sisi kehidupan yang sangat kuat, yang berbeda dengan yang pada saat kita baca di setiap roundnya, setiap kalinya. Dan pada malam hari ini, saya karena waktunya tidak banyak, hanya setengah jam, saya kepingin menyatakan bahwa kehidupan kita ini di dalam perjalanan hidup ini, di pengkhotbah itu dia menyatakan begini, bahwa ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal. Ya, ini sudah pasti. Kita lahir dan juga kita meninggal. Kita tidak membawa apa-apa, kita juga tidak membawa kembali apa-apa dalam arti fisiknya. Tetapi kalau kita melayani, kita ada membawa sesuatu kembali kepada suatu kehidupan kekal, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu membangun, ada waktu menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, dan sebagainya. Ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu juga menahan diri, dan lain-lainnya. Maka di dalam kehidupan ini, kalau secara manusia, duniawi, dia pilih yang baik-baik. Benar nggak? Kita pasti pilih yang baik-baik. Kalau yang menangis, janganlah kita. Yang menderita, janganlah kita. Tapi di dalam Tuhan, ini adalah satu paket. Tidak bisa kita pilih-pilih. Maka pada malam hari ini, kita bersyukur pada Tuhan bahwa inilah keadaan yang harus kita jalankan secara baik. Ya. Seperti tadi saya menyatakan bahwa di Yohanes 12 ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Maka kita punya tiket adalah hidup yang kekal. Bukan hidup yang di transit ini dan kita tidak melayani Tuhan dan akhirnya kita tidak mendapatkannya. Kita harus menyelesaikan pertandingan ini. Dan juga di Matius 19 ayat 30 tadi saya sudah menyatakan bahwa tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini adalah firman Tuhan dan kita sudah melihatnya. Seperti
penjahat yang disalibkan di sebelah kiri dan kanan daripada Yesus. Pada saat terakhir, Yesus sudah mengampuninya dan Yesus bilang, engkau bersama-sama saya di surga. Ya, maka semua kita juga sama. Waktu kita pelayanan, walaupun kita sekarang ini begitu hebat ya, tapi kita harus mempertahankannya. Karena ada satu teguran daripada Tuhan bahwa kita bisa jatuh. Kita bisa jatuh setiap saat. Manusia jangan sombong. Kita bisa jatuh. Maka kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita tidak jatuh, kita pasti juga terdahulu dan juga akan mendapatkan yang terakhir. Dan yang terakhir itu biasanya itu orang yang tiba-tiba datang di dalam pelayanan, ya, dan dia benar-benar masuk ke dalam pelayanan dengan sesungguh-sungguhnya, dan akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang Tuhan janjikan. Dan malam hari ini saya ingin ambil kesimpulan bahwa di dalam perjalanan hidup ini, dalam keluarga, suami istri, ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu tenang. Bisa nggak kita tenang sih? Kalau kita melihat danau yang tenang airnya, maka semua sekeliling dari pemandangannya itu masuk ke dalam air tersebut. Maka kalau kita tenang, maka berkat daripada Tuhan atau perintah-perintah daripada Tuhan atau kuasa-kuasa daripada Tuhan yang mau diberikan kepada kita itu bisa masuk ke dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak tenang, kita tidak bisa mendapatkannya. Kesimpulan, dan Tuhan juga ini suatu kehebatan. Di dalam perjanjian lama, kalau mereka yang sombong, mereka menyembah berhala, yang mereka menyembah ala-ala, ilah-ilah lain. Tetapi kalau Tuhan sudah menghukum mereka, kalau mereka benar-benar bertobat dan rendah hati, terus berpuasa, meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mengampuninya. Ya. Maka kita juga melihat Niniwe. Niniwe yang Tuhan sudah mau jungkir balikan, mengirim Yunus untuk memberitakan bahwa akan dijungkir balikan Niniwe. Tetapi semuanya ya merendahkan diri di hadapan Tuhan, memasang itu kain berkabung, dan juga semuanya berpuasa, dan binatang pun berpuasa. Maka Tuhan tidak menjungkir balikan Niniwe, sehingga Tuhan menyelamatkan Niniwe. Maka pada malam hari ini ada tenang, ada rendah hati, dan juga kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan keluar menjadi pemenang. Dan saya merasakan bahwa setiap hari ada kasih, sukacita, damai sejahtera, itu dari Tuhan. Bukan kita yang mencari atau kita yang mencipta, itu dari Tuhan. Maka siapa yang punya Tuhan, dia punya kasih, punya damai sejahtera, punya sukacita. Dan juga terhadap sesama kita harus ada sabar, ada baik, dan ada kemurahan. Kalau tiga ini kita sabar, kita ada baik, dan kita juga ada kemurahan, maka dalam kehidupan keluarga pun kita akan sangat baik adanya. Dan juga dalam kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu dari diri kita sendiri. Maka ini sangat penting. Kalau kita sudah dipimpin Roh Kudus dan kita sudah berbuah, maka akhirnya kita akan mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya lihat waktu saya sudah habis, ya maka saya stop di sini, dan saya mau nyanyikan satu pujian bahwa arti kehadiran daripada Tuhan kita perlukan. Ya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar kasih-Mu. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai.
ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus berkati. Amin. Terima kasih Pak Kianto dan Bu Ahwang sudah berbagi dengan kita pada malam hari ini. Sebelum saya masuk ke closing statement, saya berikan satu pertanyaan saja. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya. Tolong pertanyaan singkat. Kalau nggak bertanya, saya bertanya loh. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Oke, itu ada Pak Frans Udo. Silakan. Selamat malam semuanya. Salam kenal, kami dari Sekadau. Perkenalkan istri saya namanya Lucia. Malam hari ini sungguh berbahagia sekali kami keluarga karena istri saya juga bisa ikut. Ya, selama ini saya juga pernah ceritakan tentang LOF, tetapi memang belum terbentuk ya kalau di Sekadau. Tetapi saya memang sudah cerita kepada istri saya juga tentang LOF tersebut. Nah, jadi ada satu pertanyaan, ada satu kerinduan sebetulnya kita ingin LOF ini ada di Sekadau khususnya. Jadi mohon masukan dari ibu-ibu supaya ibu-ibu di sini yang ada niat untuk membentuk LOF, gimana caranya supaya semangat seperti yang di Pontianak atau di daerah lain begitu. Jadi istri saya nih terus terang baru malam hari ini dia ikut ya untuk Zoom meeting, tetapi kalau untuk ikut fellowship dengan teman-teman memang sudah pernah 2 kali ya, begitu. Itu pertanyaannya Bu. Terima kasih. Oke, ini mungkin saya lemparkan ke siapa? Mungkin ibu-ibu siapa yang belum menjamah ini? Ini sebenarnya kalau bisa pertanyaannya yang sesuai dengan yang di Anukna ya. Ini kan masalah struktur organisasi dan yang belum dijamah nih kelihatannya. Ini bapak-bapak yang bertanggung jawab ini dari RVP atau RP ini. Iya. Ada kerinduan. Shalom Sis Vivi, Ya, thank you Pak Frans, luar biasa minat dan kerinduan ya. Thank you Pak Akid sebelumnya dan Bu Ahwang yang sudah menyampaikan firman tentang perjalanan kekristenannya. Kan sangat mengasihi Bapak Ibu dan tentu kita semua. Kita bersyukur bahwa apa yang di-sharingkan malam ini juga ditangkap dan didengar oleh Pak Frans dan keluarga. Nah, puji Tuhan Pak Frans memang wilayah dari Kalimantan Barat termasuk di dalamnya Sekadau itu adalah di bawah koordinasi dari Pak Anton dan Pak Akid. Jadi Bapak bertanya tepat pada waktunya, nanti Bu Yulia Ahwang akan memfollow up apa-apa yang kita butuhkan. Jadi saya pikir nanti tolong kasih aja nomor HP istri Bapak kepada Bu Ahwang, dan ada Ibu Aprilia di sini. Sekadau itu tepatnya di sebelah mana, maaf saya juga belum terlalu hafal, tapi yang pasti di dalam wilayah Kalimantan Barat ya. Jadi jangan khawatir Pak, nanti tolong dikasih aja nomor WA istri Bapak kepada Ibu Yulia Ahwang, nanti kita akan follow up selanjutnya. Kita setiap hari Senin ada doa bersama LOF Sekalimantan dan ANZ, dan juga hari RKB itu setiap 2 minggu sekali, dan setiap minggu kedua kita ada belajar bersama ibu-ibu LOF, sharing firman dan sebagainya. Jadi dalam 4 minggu itu 3 minggu keisi full doa dan firman. Terima kasih Pak Frans, apakah itu cukup menjawab? Baik, terima kasih. Nanti saya akan kasihkan nomor WA istri saya supaya nanti ada tahu jadwalnya ya kapan ada acara LOF. Sip. Jadi jadi yang pasti setiap Senin kita ada doa, itu pasti Ibu bisa ikut ya. Dan kami sangat senang. Ibu, maaf Ibu siapa? Istri saya namanya Ibu Lucia. Ibu Lucia, selamat datang ke LOF. Maaf saya lagi di jalan jadi tadi nggak buka video, masih agak gelap-gelap ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak Frans dan Ibu. Ya. Oke, mungkin sudah menjawab ya Pak Frans ya.
silakan di chat aja supaya nanti Ibu Aprilia akan detek nomor teleponnya Ibu Lucia. Nanti akan di follow up selanjutnya ya Pak ya. Ulang ya. Ya, silakan di chat di situ juga boleh ya. Tadi yang aku foto masih kepotong. Saya lanjutkan ya, ini Foto yang sudah lama hampir waktunya. Tapi sebenarnya saya tuh kepingin bertanya dengan Pak Kianto dan Bu Ahwang ini. Mungkin sedikit singkat aja ya Pak ya, singkat aja. Jangan terlalu panjang. Saya kepingin gini, setiap jalan kehidupan pasti tidak ada yang mulus. Bapak saya lihat kan sudah 33 tahun mengarungi rumah tangga. Ya, bagikan kepada kita yang muda-muda sedikit aja tips rahasia suksesnya sampai bertahan sekian ini. Kira-kira apa Pak? Cukup 1-2 menit Pak ya, jangan terlalu lama ya. Terima kasih Ibu Vivi. Perjalanan ini adalah kasih karunia daripada Tuhan. Sebelum kami mengenal Tuhan atau dalam arti masuk dalam pelayanan FGB MFI, emosional saya lebih tinggi. Maka yang menderita itu istri dan anak-anak juga. Tetapi setelah masuk di dalam pelayanan, kami berdua mau diproses Tuhan, dan akhirnya kami menemukan kuncinya. Setiap pagi kami berdoa sebelum mengadakan aktivitas apapun, harus berdoa dulu. Maka dari doa itu, itulah yang membuat kami kuat. Ada doa yang sampai kami lupa, tapi Tuhan kabulkan. Dan secara emosional juga kami doakan di dalam doa. Maka doanya itu adalah saya yang membuka atau istri buka, setelah itu kami doa bergantian. Kalau doa bergantian, maka permasalahan apapun kalau dalam doa itu kelihatan. Maka itu campur tangan daripada Tuhan, itu jelas, dan kami bisa mengetahui, oh ini salah, saya salah. Ternyata dia tidak suka saya menegur demikian. Maka sampai hari ini, kami malam hari kami tidak ideal. Karena malam hari kadang-kadang dia tidur lebih duluan, saya pulang lebih lama dan sebagainya, maka kami tidak mau janjian doa malam. Karena doa malam itu masing-masing kadang-kadang punya kegiatannya dan sudah capek dan mau tidur. Tapi bangun pagi itulah yang kami pakai. Tapi itu sudah talk chair loh. Kalau bangun pagi udah doa talk chair. Kadang-kadang 15 menit, kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang bisa 1 jam. Itu tergantung Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Wow, jawaban yang singkat, jelas, tepat, ibu-ibu. Kita bisa belajar menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan berjalan bersama-sama dengan kita. Terima kasih Pak. Jawabannya sangat memuaskan. Oke, kita sudah sampai hampir di penghujung acara. Untuk itu saya minta Ibu Fani untuk melengkapi supaya kita tahu poin-poin penting apa dari isi firman ini. Silakan Ibu Fani yang dari RP Kaltimtara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Saya baru tahu nih kesingkatan Kaltimtara. Silakan Ibu Fani. Ya, Bu Vivi, sharing firman Tuhan malam hari ini begitu indah ya buat kita semua, diberkati ya ibu-ibu, bapak-bapak, oleh Bapak Kianto Bambang dan Ibu Ahwang. Kesaksiannya luar biasa. Ibu Ahwang sebagai istri yang kalau ada bensin, siram air, jangan bensin dengan api, habis terbakar. Kemudian saya yang dapat catat adalah sudut pandang dunia, kata Bapak Kianto. Sudut pandang dunia itu bertolak belakang dengan sudut pandang rohani, dan juga menikmati, enjoy dengan usia yang Tuhan berikan sampai hari ini, ya. Walaupun semua kondisi fisik berubah, tapi hendaknya iman kita semakin senior. Juga Pak Bambang tadi, Pak Kianto Bambang katakan, yang terdahulu akan menjadi terbelakang, yang terbelakang akan menjadi terdahulu. Berlarilah sebelum final dalam setiap pertandingan di dalam jalan kehidupan ini. Kita ini berbeda dengan anak-anak duniawi. Kita adalah orang pilihan Tuhan. Luar biasa. Masa pandemi ini membawa Bapak dan Ibu Kianto Bambang menjadi berkat, yaitu bisa membaca 1 Alkitab 1 bulan. Luar biasa. Kita bersyukur ya, mendengarkan kesaksian ini boleh menjadi contoh bagi kita semua. Juga malam hari ini kita mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa dari Ibu Ana Kurniawan, bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan tumor di livernya.
Dan yang luar biasanya lagi adalah kedua putrinya mendorong rohaninya di dalam iman untuk lebih percaya kepada Tuhan bersandar. Itu yang sangat mendukung Ibu Ana sembuh ya. Juga Ibu Nunu malam hari ini, WL kita Ibu Magda, Ibu Indah, Ibu Hastuti yang sudah terlibat di dalamnya. Spektakuler banget ini Ibu Vivi yang menjadi pemandu acara kita malam hari ini. Kita berikan aplaus yang luar biasa buat Ibu Vivi. Iya, terima kasih Bu Vivi. Tidak kalah pentingnya juga Ibu Aprilia yang di balik layar sudah berjuang keras untuk menciptakan share screen pada malam hari ini. Kita bisa menikmatinya ya. Walau ada kendala, itu tidak apa-apa. Tidak mengurangi ibadah kita, fellowship kita pada malam hari ini. Tujuan rumah kita bersama adalah, mari yuk kita berjalan bersama-sama, bergandeng tangan, melayani Tuhan untuk kemuliaan. Terima kasih untuk semua yang melayani pada hari ini, yang hadir juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke. Terima kasih Bu Vivi. Terima kasih Bu Ani. Bu Fani, hampir selesai. Ada awal, tentu ada akhir. Khusus untuk Bu Lucia, jangan kemana-mana dulu ya. Untuk selengkapnya, Ibu Indah Lau dari Medan akan menutup acara dalam doa. Saya persilakan Ibu Indah. Ibu Indah, bisa tutup dalam doa, Bu Indah? Mic-nya? Ya. Silakan. Ya, mari kita berdoa bersama ya. Ya Bapak yang baik, kami bersyukur untuk malam ini kami dapat berkumpul bersama. Biarpun melalui Zoom kami merasakan hadirat. Terima kasih Bapak buat sharing Pak Kento dan Ibu Ahwang. Tuhan, melalui sharingnya kami tahu betapa baiknya Engkau Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang mau datang dan percaya mengandalkan-Mu Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Terima kasih untuk LOF Kartin ini, Tuhan senantiasa memberkati dan memberi semangat kepada setiap ibu-ibu untuk tetap melayani dan memberi buah di dalam pelayanannya. Tuhan, kiranya Roh Kudus memberkati setiap ibu-ibu dan juga setiap rumah tangga Tuhan, agar mereka lebih mendekat kepadamu Tuhan. Dalam setiap masalah Tuhan, Engkau memberi jalan keluar dan setiap firman-Mu yang memberi kami tuntunan. Dan di dalam kehidupan kami perlu Roh Kudus, perlu firman-Mu untuk menerangi jalan-jalan kami. Terima kasih untuk Ibu Ana yang sudah menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus telah mati bagi kami di kayu salib dan sudah mengangkat seluruh kelemahan dan menyembuhkan penyakit Tuhan. Kami bersyukur Ana sudah sehat dan Tuhan sudah menyembuhkan. Kami bersyukur dan juga buat seluruh pengerja dan semua yang ada di Zoom malam ini, Tuhan, Engkau juga mengetahui segala persoalan di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati dan menolong. Kami berdoa mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Indah. Jangan kemana-mana dulu ibu-ibu. Masih ada serangkaian pengumuman khusus untuk Ibu Lucia. Silakan di foto screen, nggak apa-apa. Ibu Hastuti, saya persilakan untuk menginformasikan serangkaian itu pengumuman. Ya. Silakan Bu Hastuti. Ya, selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terkasih. Saya percaya kita malam hari ini sangat diberkati oleh kesaksian dan firman Tuhan yang luar biasa yang sangat memberkati kita semua. Dan saatnya kita akan
pengumuman untuk acara kita selanjutnya, yaitu Rumah Kita Bersama pada tanggal 2 November hari Selasa jam 2 siang. Temanya yaitu bukan 2 tapi sudah 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Vincent dan Ibu Huni. Selanjutnya kita akan, itu layarnya tolong di itu, yaitu doa, yaitu National Prayer dan Fasting setiap hari Senin, yaitu pukul 5 pagi Indonesia bagian Barat, pukul 6 bagian Tengah, pukul 7 pagi di bagian Timur, waktu Indonesia bagian Timur. Selanjutnya, tolong yaitu LOF Kalimantan berdoa dan ANZ yaitu setiap hari Senin pukul 18.30 Indonesia bagian Barat, pukul 19.30 bagian Tengah, dan pukul 20.30 bagian Timur. Selanjutnya yaitu kita akan pada tanggal 20 Oktober yaitu hari Rabu jam 4 waktu Jakarta kita ada acara yaitu dengan speaker Reverend William Lau yaitu dengan tema mengapa janji Yesus tidak digenapi pada masa kini, dan supaya kita ikut acara ini ya, kita pengen itu janji Tuhan itu ada, kita mengalami janji Tuhan Yesus. Saya mengundang semua yang ikut beserta Zoom ini akan mengikuti acara ini yaitu 20 Oktober hari Rabu jam 4 sore Jakarta dan jam 8 malam waktu Sydney. Saya rasa cukup sekian ya. Ada pengumuman lagi nggak tambahan? Oke, terima kasih. Terima buat kasih. Oke, terima kasih. Sampai di akhir penghujung acara, kita sudah berterima kasih kepada semua partisipan yang hadir, kepada panitia yang sudah membantu kami semua sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Ini ada dari Kalimantan, dari Medan, Jawa Tengah, DKI Jakarta. Saya sengaja merangkumkan dari berbagai daerah biar kita bisa menyatu di rumah kita bersama. Ibu-ibu, khusus Ibu Lucia ya, sudah difoto ya screen-nya ya. Nanti Ibu bisa mengikuti acara-acara yang seperti sekarang ini setiap hari Selasa, Ibu. 2 minggu sekali, Bu Vivi. 2 minggu sekali Selasanya. Oh, 2 minggu sekali sekarang ya. Oke. Ya. Terima Silakan. kasih Bu Saya sudah catat. MC kita yang luar biasa. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Countdown dulu. Ayo. Siapa yang mau? 5. Thank you, Jimmy. Memberkati. 2, Shalom 1. semuanya. Oke, thank Thank you. you. Terima kasih semuanya.